PKI tentu saja memulainya, Sniplit namanya. Iya. Sniplit ini nanti juga yang mendirikan PKI komunis di Cina. Ketika awal perkembangannya justru menjadi bagian tokoh-tokohnya itu menjadi bagian dari Sarekat Islam. Iya. Saya tahu bahwa Untung itu dibina PKI. Perkasa mempersembahkan program Think Outside the Box, sebuah podcast yang minim sensasi namun penuh dengan informasi bagi para pemerhati NKRI. Let's go! Halo pemerhati NKRI dimanapun berada. Kita ketemu lagi dengan Iskandar Sitompul, host dari Think Outside the Box, Perkasa. Hari ini kita mencoba mengangkat tentang G30S PKI. Tentunya kita di sini hadir atau ada di hadapan kita Profesor Dr. Anar Gonggong, budayawan yang benar-benar mengerti secara detail tentang apa dan bagaimana G30S PKI dan komunisme yang ada di negara kita ini. Selamat datang di posko kami Pak Anhar. Mungkin sebelum kita ngulik-ngulik. Iya, terima kasih undangannya. Terima kasih Pak Anhar. Profesor, mungkin sebelum kita ngulik-ngulik mungkin ada. Nggak usah sebut profesornya, Anhar. Oke, Pak Anar Gonggong yang saya hormati, saya banggakan. Mungkin sebelum kita mulai ngulik-ngulik ada pesan mungkin ke pemerhati NKRI kita, mungkin jaga kesehatan dan sebagainya di era COVID ini. Tentu. Ini Prof. Oh iya, ya saya kira memang kondisi sekarang ini sangat unik dalam arti bahwa kita berhadapan dengan sebuah musuh yang tidak kelihatan. Tidak kelihatan, Prof. Oke, nanti saya kaitkan juga nanti. Oke, Prof. Sebenarnya persoalan penyakit dalam proses kelangsungan hidup kita itu menjadi bagian yang juga sudah terjadi pada ratusan tahun yang lalu. Ada kaitan dengan sejarah, Prof. Ada. Ya? Baik, Prof. Kalau gitu begini, Prof. Kita akan memulai, Prof. Kalau saya lihat riwayat hidup Pak Anar Gonggong ini benar-benar keluarganya. Ini yang menarik sekali. Raja dari Alita di Makassar ini bahkan korban dari Westerling. Dan juga Pak Anar ini benar-benar di sekolah, di budaya, bahkan terakhir itu pernah juga penasihat dari menteri-menteri kita semuanya. Mungkin bisa ceritakan sedikit masalah riwayat hidup Pak Anhar supaya pemerhati di seluruh Indonesia ini mengerti. Baru kita ngulik-ngulik nanti Pak dengan pengalaman Bapak. Gimana Saya Pak? sebenarnya semacam ada ketidakenakan berbicara tentang diri saya. Enggak apa-apa Pak itu Pak. Kan sejarah ini Pak. Iya. Ya kalau dari segi ya kebetulan saya punya keluarga, memang ayah saya, dan boleh dikatakan di seluruh Sulawesi Selatan itu kami berkeluarga semua. Iya Prof. Ya, jadi ayah saya kebetulan pernah menjadi raja atau arung di sebuah kerajaan kecil di Sulawesi Selatan yang bernama Alita. Tetapi kerajaan ini adalah kerajaan yang memang selalu melawan Belanda sejak abad ke-18. Iya Prof. Ya, dan seterusnya. Ayah saya menjadi raja sejak tahun 38 sampai masuknya Jepang. Waduh hebat sekali. Hebat sekali Pak Anar. Nah itu kan kalau kita baca di mana-mana Pak, sebenarnya PKI komunis ini kan dari 1914 sudah ada. Mungkin bisa Prof menceritakan kepada seluruh pemerhati NKRI dimanapun berada ini supaya jelas tentang bagaimana sih sebenarnya sejarah ini Pak. Dari 1914 mungkin sampai dengan 65 nanti. Bisa nggak Prof ceritakan sejarahnya Prof? Iya, uniknya perkembangan PKI ini adalah
ketika awal perkembangannya justru menjadi bagian tokoh-tokohnya itu menjadi bagian dari Sarekat Islam. Jadi Islam melahirkan dari perutnya komunis. Oh begitu. Ini sejarahnya. Iya sejarahnya. Jadi begini, Iya. ketika Cokro Aminoto beserta Pak Kiai Haji Samanhudi mendirikan Sarekat Islam pada tahun 12, Iya. itu maka komunisme di Belanda sana mulai berkembang juga. Iya. Dan lalu kemudian kita sebagai bagian dari negeri Belanda karena kita adalah jajahan. Betul. Lalu kemudian komunisme golongan Marxis Belanda datang ke sini. Iya. Sniplit namanya. Iya, Sniplit. Toko mereka itu, dan Sniplit ini nanti juga yang mendirikan komunis di Cina. Di Cina? Iya, Oh begitu. dia juga. Lalu ketika Sniplit sampai di sini, dia lihat kondisi yang ada, di mana mereka bisa masuk. Oh, ada ruang berarti ya? Iya. Ada ruang. Organisasi-organisasi mana yang mungkin dimasuki. Ketika itu kita masih awal daripada organisasi kita kan ada Budi Utomo. Betul. Iya. Ada Indisi Partai, ada Partai Sarekat Islam. Nah, lalu ketika itu ada orang-orang seperti Semaun. Semaun. Ya. Semaun itu sudah ketua kereta api di Semarang. Semarang. Ya. Ya, ketua buruh kereta api. Betul. Lalu kemudian setelah Sniplit sampai di sini, maka dia melihat bahwa karena Semaun itu juga adalah pengurus Sarekat Islam di Semarang, maka kemudian Sniplit melihat bahwa yang dapat dijadikan sebagai awal berkembangnya komunisme adalah Semaun. Semaun. Ya. Maka Semaun terima itu, maka akhirnya komunisme menanam apa yang disebut dengan kelompok kecil di dalam Sarekat Islam. Oke. Gitu. Itu sudah tahun 14. Lalu kemudian Cokro Aminoto itu mempunyai kawan-kawan dari macam-macam pihak. Maka yang namanya Cokro Aminoto itu rumahnya itu adalah tempat semua golongan berdiskusi. Berkumpul semua di situ. Iya. Dan celakanya setelah kita merdeka, anak-anak muridnya Cokro Aminoto itu yang berkelahi. Oh iya. Soekarno pernah tinggal di situ, bahkan Soekarno pernah menjadi mantunya. Mantu. Lalu Kartosuwiryo pernah menjadi sekretarisnya. Oke. Itu. Tan Malaka Di situ juga. di situ juga. Semaun apalagi, Muso di situ. Jadi semua ada di situ. Ya berarti pada saat tahun Jadi 65 ya. orang-orang Sarekat Islam yang asli Iya, Bro. akhirnya risau dengan masuknya mereka, akhirnya diciptakan pada tahun 1921 21 ya. disiplin partai. Disiplin partai. Di Apa itu disiplin partai disiplin itu, Bro? partai itu adalah bahwa hanya orang boleh menjadi anggota dari satu partai, dari satu organisasi. Iya, Bro. Ya, yang dimaksudkan di sini sebenarnya memang untuk mengusir orang-orang komunis dari Sarekat Islam. Oh, sudah ada ini ya Iya, bentuk penolakan ya. Iya, jadi ada Agus Salim, ada segala macam di situ tokoh Sarekat Islam. Akhirnya dibuatlah apa yang dikenal dengan disiplin partai. Nah, lalu kemudian orang-orang yang beraliran komunis, Marxis komunis, secara berangsur diusir, dan pada tahun 20 Iya, Bro.
tokoh Semaun CS mendirikan Partai Komunis Indonesia. Oh iya. Jadi boleh dikatakan Partai Komunis di dunia yang pertama itu di Asia itu PKI. Ada di Indonesia. Di Indonesia. Oh, ini sekali. Terus begini, Pak Anar Gonggong yang mengetahui sejarah ini, itu kan begitu cepatnya dia berkembang. Yang katanya atau bukan katanya, kita baca di mana-mana itu sampai berkembang berapa 3 juta apa berapa ribu orang itu? Oh itu belakangan. Oh itu belakangan. Oke, lanjut. lanjut. Itu Aidit itu yang mengatakan. Aidit, oke. Tapi Silakan. dalam perkembangannya kemudian terjadi tahun 26-27 Iya. mereka tokoh-tokoh komunis ini melakukan pemberontakan. Pemberontakan pertama di Indonesia itu memang mereka. Mereka ya. Itu Jadi, kenapa dia berontak itu? Memang ya tujuannya untuk merebut kekuasaan tentu. Tapi makanya mereka pecah. Iya. Karena ada yang Tan Malaka, Alimin, Muso itu yang merancang. Iya. Semaun yang merancang. Nah, Tan Malaka tidak setuju. Oke. Tan Malaka tidak setuju alasannya karena ya kita tidak memiliki kekuatan. Kalau kita melakukan pemberontakan sekarang ya pasti kita kalah. Iya betul. Iya. Nah, akhirnya terjadi lalu kemudian Alimin diutus ke Moskow untuk bertemu dengan Stalin. Iya. Nah, lalu dia memang ketemu dengan Stalin, dimaki-maki sama Stalin. Bodoh kamu, masa mau melakukan pemberontakan sekarang? Stalin tidak setuju sebenarnya terhadap pemberontakan, rencana pemberontakan itu. Iya. Tapi kan kapal mau pulang ke Indonesia, belum sampai di Indonesia, Alimin belum sampai untuk menyampaikan berita tentang kemarahan Stalin itu, pemberontakannya Sudah berjalan. Sudah berjalan. Maka hanya jadi ada 2 kali. Akhir Desember 26 itu pemberontakan Banten sekitar Jakarta. Lalu kemudian Januari pemberontakannya justru di Sumatera Barat. Di Silingkang. Silungkang. Di berapa provinsi aja tuh provinsi? Iya, hanya 2 provinsi ini aja. Iya, lalu tapi ya tidak lebih dari sebulan habis dua-duanya. Iya. Jadi sejak tahun 26-27 itu PKI tidak ada. Artinya bergerak di bawah tanah. Clandestine lah ini ya. Nah, clandestine. Lalu kemudian baru pada tahun 45 kita merdeka mulai tampil. Iya, betul. Tampil kembali. Jadi ceritanya seperti itu. Nah, sekarang begitu ada tadi pemberontakan dan lain sebagainya, apa misi pemberontakan itu semuanya, apa yang mau dirubah apa sebenarnya? Ya, dia mau merebut kemerdekaan kan, dia mau merdeka. Mau merdeka sehingga mendirikan negara apa ini? Negara komunis tentu. Andai kata jadi. Begitu, Prof. Iya, dengan sendirinya. Tapi kemudian setelah 45 kita merdeka, ada transisi kan, situasi antara 45 sampai 49. Iya. Kita Belanda mau kembali menjajah kita lagi proses mempertahankan diri dan sebagainya. Dan memang tokoh-tokoh komunis mulai tampil, mereka juga punya kekuatan tentara dan sebagainya. Nah, maka terjadilah pemberontakan tahun 48. 48 itu, ya. 48 itu tetap pemberontakan ingin merubah negara tetap. Iya, ingin mendirikan negara komunis juga. Negara komunis ya. Iya. Dan pada saat tahun 45 itu kalau tidak salah kita dengar itu pimpinannya Musso yang sudah 10 apa berapa tahun di Rusia gitu. Gimana itu bisa diceritakan? Musso itu kembali. Jadi ketika Semaun sudah tidak bisa kembali ke sini, lalu kemudian ketika pemberontakan 26-27 itu kan mereka pada lari. Ada yang ke Rusia, ada yang ke mana-mana itu. Lalu kemudian tahun 48 memang Musso kembali ke sini. Iya. Dan Amir Sarifuddin itu murid mereka. Betul. Lalu kemudian Amir Sarifuddin waktu itu dia bekerja sama dengan mendirikan partainya bersama-sama dengan Syahrir. Iya. Nah, lalu kemudian Musso datang
Amir Saripudin dimarahin. Iya. Kenapa bekerja sama dengan orang-orang yang anti dengan kita? Iya. Nah, lalu kemudian akhirnya mereka merancang pemberontakan lagi, maka pemberontakan Madiun itu muncul. Ini menarik sekali Pak Anar Gonggong. Tenggelam muncul. Apa sebenarnya yang tadi kan mereka ingin merubah negara, tapi tentunya mau muncul ini kan harus punya kekuatan. Nah, kekuatan apa di bawah ini yang dibangun mereka? Mereka selalu membangun seperti waktu kita mulai merdeka, dia kan sudah punya pasukan juga. Iya. Ada laskar mereka ada. Kalau itulah yang melakukan pemberontakan. Kalau yang katanya mau ada tani, buruh digerakkan juga itu apa? Iya, semua memang mereka punya usaha untuk berada dimanapun, di golongan manapun. Iya. Nah, jadi misalnya ketika kita awal merdeka, dia membentuk pasukan juga, tentara. Tentara sendiri ada dia? Tentara sendiri. Bahkan Amir Saripudin itu ada dalam bukunya Hatta, itu membentuk tentara-tentaranya sendiri. Ada angkatan lautnya, malah cerita Hatta waktu Amir Saripudin Menteri Pertahanan, dia bentuk tentara angkatan laut, ada 9 orang PKI dijadikan laksamana, tapi nggak punya laut, tinggalnya di gunung. Lalu Hatta mengatakan tentara kita kacau karena Amir Saripudin. Waduh, ini menarik sekali. Jadi itu Hatta yang ngomong. Jadi buat tentara dalam hal ini angkatan laut, tapi tidak punya hanya struktur aja begitu, kosong gitu aja. Kosong, dan pangkat daripada orang-orang ini ya laksamana semua. Ya, tapi di darat ada. Itulah yang memberontak. Dari angkatan daratnya ada, itulah yang memberontak di Madiun. Tahun 48 itu kan dia muncul pertama Pak Anhar. Mungkin bisa ceritakan sedikit Pak, 48 dengan 65 itu Pak. Bisa nggak ceritakan kepada pemerhati kita? Jadi 48 itu sebenarnya peristiwa Madiun itu justru yang berkelahi itu adalah 3 faksi komunis. 3 faksi komunis. 3 faksi Marxis. Ya. Yang pertama faksi PKI. Ini Marxis Leninis. Iya. Ya. PKI itu yang melakukan pemberontakan. Lalu kemudian ada faksi Partai Murba Tan Malaka. Ada faksi Partai Sosialis Indonesia Sahrir, ya. Nah, sebenarnya awal daripada perkelahian itu udah mulai dari Solo. Lalu kemudian PKI menyingkir ke Madiun. Nah, di sanalah dia merancang untuk mendirikan negara komunis model Moskow. Makanya ada tulisan-tulisan negara komunis Moskow di Madiun itu ketika itu. Nah, lalu kemudian ketika pemberontakan itu terjadi, maka Soekarno tahu, bahkan Soekarno mengeluarkan pernyataan. Pilih Soekarno-Hatta atau PKI Musuh. Akhirnya rakyat kan milih Soekarno. Milih Soekarno semuanya. Iya. Nah, kemudian datang pasukan TNI khususnya Siliwangi menghancurkan mereka. Itu berarti ada pertumpahan darah atau ada dari sebelum di Madiun sudah terjadi berbagai konflik di Solo. Banyak terjadi pembunuhan atau pembantaian begitu. Banyak. Mungkin bisa ceritakan sedikit ke pemerhati. Siapa ada beberapa yang pernah itu ada yang mengatakan bahwa saya dikejar-kejar PKI, lalu saya bisa sembunyi di sebuah tempat sehingga saya nggak ini. Jadi ada kekejaman memang terjadi di situ. Itu dibantai atau katakanlah tadi PKI dengan masyarakat atau masyarakat kepada PKI atau saling balas-membalas atau bagaimana? Artinya PKI tentu aja memulainya. Lalu ada perlawanan kan. Jadi yang mulai PKI. Ini ya? Karena mau merebut kekuasaan kan, mau mendirikan kekuasaan di situ. Iya. Tentu saja dia berusaha untuk
mendapatkan kekuasaan itu, dan yang melawan tentu saja dibantai. Dibantai bro ya. Lalu kemudian datang pasukan kita, Siliwangi itu ya. Siliwangi, Iya. maka akhirnya mereka bisa dihancurkan. Dihancurkan ya. Iya. Ya, ini menarik sekali. Terus hilang pada saat itu kan hilang semuanya. Iya, hilang. Pada mulanya menurut Pak Hatta itu pada mulanya mau diadakan pengadilan Iya. sebagai pemberontak, tentu saja tindakan pidana kan. Iya. Lalu kemudian entah apa sebabnya nggak jadi. Nggak jadi. Tapi dari tahun 48 sampai dengan menjelang pemilu, Iya. ada proses. Itu tahun 51, tahun 50 hidup kembali. Hidup kembali betul. Nah, ini sudah dipimpin oleh Aidit. Aidit ya. Nah, jadi sudah PKI muda itu. PKI Muda. Jadi berarti dia ada generasi berikutnya ya. Generasi berikutnya Iya. sudah bukan generasinya Muso, bukan generasinya Semaun. Ini sudah generasi Kader baru lah ini ya, kader-kader baru ya. Kader-kader barunya. Iya. Nah, di situ ada Sudisman, di situ ada Aidit, Nyoto, segala macam. Itulah yang membangun PKI tahun 50. Iya. Nah, tetapi kemudian tahun 51 kabinet Sukiman Iya. itu ngejar lagi PKI-nya. Ngejar lagi. Ya, Iya. tapi mereka bisa bertahan, bahkan akhirnya mereka bisa mengkonsolidasi diri, dan dalam pemilu justru dia mendapat suara terbanyak nomor 4. Iya, nomor 4 kalau nggak salah. Nomor Berapa 4. persen itu ya? Iya. 17 apa berapa ya kalau nggak salah? Sekitar 6% aja. 6%. 6%. Tapi itu mempengaruhi sekali kepada pemerintahan. Iya, jadi ketika itu yang mendapat suara terbanyak PNI, tapi kursinya sama Iya. dengan Masumi. Iya. 57 kursi. Iya. NU, Iya. nah NU ketika itu partai mendapatkan 45 kursi. Iya. PKI mendapat 39 kursi. Iya, bisa begitu banyak. Padahal kan sudah ada apa ya? Ada sejarah muncul itu nanti yang menjadi soal Iya. adalah bahwa ketika kita sudah pemilu Iya. tahun 55, Iya. PKI itu tidak pernah ada yang mengajak untuk dalam proses pembentukan kabinet. Tidak diajak dia. Tidak pernah. Tidak pernah. Padahal dia menang kan, ada suaranya. Nah, itu yang jadi dipersoalkan oleh Bung Karno. Iya, iya. Jadi Coba jelaskan jadi ini. ceritanya adalah ketika Ali Sastro Amijoyo diminta untuk membentuk kabinetnya dari PNI, Iya. lalu satu hari setelah biasanya melakukan lobby itu sekitar seminggu, Iya, iya. melakukan lobby ke berbagai partai. Iya. Setelah Ali Sastro Amijoyo melakukan lobby, sudah dia bentuk kabinetnya, dia datang ke istana. Iya. Dia sampaikan kepada Bung Karno. Iya. Bung Karno baca, dan ini ada di dalam bukunya Ali Sastro Amijoyo. Iya, iya. Judul buku biografinya itu Tonggak-tonggak di Perjalananku. Tonggak. Iya. Tonggak-tonggak di Perjalananku, diedit oleh Gunawan Muhammad, wartawan terkenal itu. Iya. Nah, dalam buku itu diceritakan itu tadi. Jadi sudah ditunjuk sebagai tokoh PNI, Iya. Ali Sastro Amijoyo ditunjuk untuk membentuk kabinet. Iya. Dia lakukan lobby, lalu yang masuk dalam kabinetnya itu ya Masyumi, betul. NU, Iya. dan seterusnya. Nah, lalu diserahkan ke Bung Karno satu hari untuk dilantik. Iya. Kan yang tugas presiden ketika itu kan untuk melantik. Menunjuk siapa yang menjadi formatur kabinet, lalu kemudian melantik hasil daripada pembentukan kabinet itu. Iya. Nah, Ali Sastro Amijoyo datang, kasih lihat, ini kabinet saya. Ini katakan ini dari bukunya Ali Sastro Amijoyo, Tonggak-tonggak di Perjalananku. Apa kata Bung Karno? Bung Ali,
Anda ini tidak jujur sama PKI. Nggak jujur sama PKI. Ya. Kan dia punya anggota di parlemen. Kenapa nggak masuk dalam kabinet? Iya. Nah, Ali Sastroamidjojo menjawab, ya jangankan Mas Yumi dan NU, lah PNI aja menolak PKI masuk dalam kabinet. Iya, padahal ada suara Walaupun ada suaranya, tapi 3 partai yang lain menolak. Bisa kejadian begitu ya? Kejadian. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Bung Karno katakan, kalau begitu jangan dilantik dulu pada hari ini. Iya. Jadi akhirnya nggak jadi. Rupanya Bung Karno mengambil kesempatan seminggu itu untuk melakukan lobby supaya PKI masuk. Supaya masuk ya. Nah, tapi nggak jadi. Nggak masuk juga akhirnya? Nggak masuk juga. Terus akhirnya yang dilantik adalah yang disusun oleh Ali Sastroamidjojo. dari 3 partai tadi itu? Dari partai itu tadi. Begitu ceritanya. Ini mungkin ya jadinya ada apa ya? Ada dendam-dendam kali mungkin begitu di dalam. Bukan tidak hanya persoalan dendam. Memang secara ideologis ini kan mereka bertiga ini beda dengan PKI kan. Oh. Iya. Dua Islam. Iya. 1 nasionalis, dan nasionalis tidak selalu bisa bekerja sama dengan komunis. Oh, itu dia. Jadi, makanya tidak boleh duduk sama sekali tidak boleh. Akhirnya jadi selama hasil pemilu yang menjadi satu persoalan sampai dengan tahun 60 itu adalah karena tidak ada tokoh partai yang membentuk kabinet yang mau mengajak PKI duduk dalam kabinet. Berada di mana dia di situ Pak Anar selama tahun 45 ya tadi? 55. Iya, di mana dia berada? Iya, masuk dalam DPR aja. Masuk dalam DPR, tapi DPR tidak ada, tapi tidak diberi dalam eksekutif. Oh, begitu ya, begitu. Itu kejadian terus sampai dengan tahun 60 kan oleh Bung Karno akhirnya ada yang dimasukkan sebagai menteri. Iya. Aidit sudah masuk di wakil ketua MPR, kedudukannya menteri. Menteri ya. Dan begitu masuk sudah duduk semuanya ada mayem, nggak ada lagi penolakan dari yang tadi tuh. Iya, nggak ada lah, Bung Karno yang membentuk. Presiden yang membentuk. Dan pada tahun 60 itu juga di Bung Karno merumuskan kembali pikirannya tahun 26 menjadi Nasakom. Oh iya. Kan Nasakom ada tahun 60. Iya, Nasakom. Nasional komunis apa itu ya? Nasakom itu nasionalis, agama. Dan komunis. Itu sebenarnya rumusan baru dari pikiran Bung Karno yang pernah ditulis pada tahun 1926 yang berjudul Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Marxisme yang dimaksud Bung Karno di situ adalah komunis. Komunis di situ ya, Bro. Ya, itu bisa dibaca di bawah bendera revolusi. Terus berlanjut. Nah, ini kita kan kalau sejarah ini kan harus kita urut mulai dari 1914 tadi, terus muncullah di tahun 65 muncul lagi ada G30S PKI. Itu gimana itu? Anar itu? Memang kan sebenarnya ada kesalahan orang dalam melihat peristiwa G30S itu. Yaitu dia seakan-akan hanya melihat peristiwanya tahun 65. Iya. Itu tidak bisa dimengerti. Anda hanya bisa mengerti proses terjadinya G30S kalau Anda melihat berbagai peristiwa paling tidak dari tahun 63, 62. 63, Pak. Iya, 63. Di situ sudah banyak persoalan-persoalan yang menjadi, misalnya PKI sudah beragitasi bubarkan HMI. Iya. Lalu kemudian jos-joran manipolis. Kan waktu itu ada manipol. Iya, manipol. Rumusan dari pidato Bung Karno tahun 1959. Itu yang dijadikan manipol dan itu dijadikan ideologi. Jadi waktu Bung Karno berkuasa dari tahun 60 sampai dengan 65 itu dia di samping Pancasila ada Nasakom, ada Manipol Usdek. Manipol Usdek ya betul. Iya kan?
lalu kemudian dibentuk apa yang dikenal dengan Badan Pembina Jiwa Revolusi di bawah departemen sama dengan BP7. Sama. BP7. Dan yang membentuk BP7 itu Ruslan Abdul Ghani juga. Wah, iya. Nah, Ruslan Abdul Ghani itu adalah ketua dari Badan Pembina Jiwa Revolusi di samping Menko Penerangan. Menko Penerangan ya. Nah, waktu Pak Harto, dia diminta oleh Pak Harto membentuk BP7. Dan dia adalah ketua P7 juga. Kalau dengan BPIP apa itu? Apa hampir sama juga itu? Iya, enggak tahu nanti perjalanannya. Tapi tujuannya ya memang untuk mengolah sampai seberapa jauh mensosialisasikan Pancasila. Terus pada saat tahun 65 itu kan banyak sekali pembantaian jenderal-jenderal itu. Mungkin apa Pak Anar? Itu bisa kan ceritakan. ada peristiwa, ada berbagai peristiwa di mana kemarahan PKI kepada tentara khususnya karena pimpinannya Nasution. Iya. Itu adalah karena semua kebijakan-kebijakan PKI selalu terhalang oleh tentara ini. Tentara. Oke. Khususnya Angkatan Darat. Iya. Itu yang terjadi. Iya. Misalnya mau membubarkan HMI, tentara tidak setuju. Iya. Iya kan? Mau mengadakan angkatan kelima yang dipersenjatai yang itu. dipersenjatai, buru-buru yang dipersenjatai. Tentara tidak setuju. Tentara tidak setuju. Dendam peristiwa Madiun juga ada. Itu berarti ide-ide dari PKI tadi dari semuanya. PKI semua. Ya. Nah, inilah nanti sebenarnya antara tahun 64-65 itu sudah kelihatan bahwa akan terjadi sesuatu. Dan semua orang sebenarnya udah tahu, Nasution tahu bahwa akan terjadi berbagai hal. Tahun 65 itu. Tahun 65. Artinya tahu ada gejala dalam pengertian. Tanda-tanda udah kelihatan. Tanda-tanda udah kelihatan. Tapi begitu terjadi, mereka kaget juga. Iya kan? Mereka kaget juga. Bahkan Bung Karno sendiri tidak menduga bahwa PKI bisa melakukan pembunuhan terhadap 6 jenderal itu. 6 jenderal, betul. Bung Karno sendiri tidak menyangka sama tidak sekali. Menyangka terjadi itu. Iya. Karena bagi dia PKI itu beda dengan komunis di tempat lain. Nah, ini terjadi perbedaan pendapat antara Soekarno dan Hatta. Jadi pada satu ketika Bung Karno datang ke rumahnya Hatta dan mereka makan siang lalu ngobrol. Nah, lalu mereka bicara tentang bagaimana sih komunis itu. Nah, Bung Karno mengatakan, komunis Indonesia jangan disamakan dengan komunis lain. Dia mempunyai sikap yang berbeda dan Hatta katakan enggak, semua komunis itu sama. Itu adalah induknya Moskow. Nah, jadi ada perbedaan seperti itu memang. Jadi antara dua orang ini dalam memandang berbagai persoalan memang berbeda. Nah, ternyata apa yang terjadi? Terjadi peristiwa G30S, mereka kaget. Padahal kan gini Pak Anhar, tahun 65 pembunuhan lah katakan jenderal-jenderal itu kan dikerjakan oleh Cakrabirawa kalau saya nggak salah ya. Itu kan pengamanan presiden pada saat itu. Itu gimana Pak Anar yang tahu? Begini, itu terungkap begini menarik. Jadi kan Untung ini adalah salah seorang komandan batalion dari Cakrabirawa. Betul. Nah, tapi Pak Harto memberikan satu keterangan yang mengatakan bahwa Untung itu adalah bekas anak buah saya. Untung bekas anak buah ketika dia masih panglima di Ponegoro. Betul. Iya kan? Iya. Tahun 60 kan dia panglima di sana. Iya. Untung itu di Ponegoro ketika itu. Iya. Dan itu anak buahnya. Dan Pak Harto mengatakan begini. Iya. Saya tahu bahwa Untung itu dibina PKI. Tahu ya sebenarnya gitu. ya. Iya. Jadi Pak Harto ngomong kepada semua orang bahwa Untung itu adalah bekas anak buah saya dan dia saya tahu dibina oleh PKI. Makanya
dari sejak itu Pak Harto itu akhirnya ditampilkan oleh para yang anti komunis dan anti Soekarnois ini menjadi tokoh. Oh, begitu cuy ya. Prosesnya akhirnya dia menjadi presiden. Begitu ya. Begitu, Tapi sebenarnya kejadian itu memang sangat memilukan, menyedihkan. Oh iya, Karena sangat. 6 jenderal itu. Ya itu karena memang antara tentara Iya. sejak dari 48 antara PKI dengan tentara itu tidak pernah cocok, malah pernah terjadi. Iya. Ada dalam bukunya Pak Nas. Jadi di istana, Iya. lalu kan tentara punya apa namanya Tanda jasa, tanda jasa Nah, semuanya. lalu Aidik katakan tanda jasa Bung itu kan ada tanda jasa yang waktu Madiun. Oh iya katanya ada. Jadi dia punya tanda jasa itu kan dalam hal ikut operasi di situ, ikut operasi dikasih tanda jasa. Ada ya? Ada. Untung ini ada dia punya tanda jasa itu. Bukan. Nasution. Ya. Jadi Aidit melihat tanda jasa itu. Iya. Ya mungkin mau bercanda tapi canda politik kan. Canda politik ya. Lalu dia beritahu Nasution, oh itu tanda itu ada waktu peristiwa Madiun. Oh iya ini ada. Ada. Itu Nasution. Ya, jadi kalau begitu memang G30 SPKI pada saat itu memang bisa dikatakan sangat-sangat sadis ya karena ya memang kita tidak bisa memahami G3 latar belakangnya bukan hanya membubarkan HMI tetapi juga sudah melakukan berbagai yang saya ceritakan pada Anda tadi. ya. Sebelumnya itu tahun 63 tahun 64 Aidit melakukan penelitian di desa-desa untuk mengetahui. Ya. Lalu dia katakan dan itu ada bukunya. Iya. 7 setan desa. Apa aja tuh 7 setan itu? Ini menarik setan di desa ini. Salah satu diantaranya yang saya ingat itu adalah ulama desa itu setan. Iya. Birokrasi pemerintah itu kan? Iya. Birokrasi kaum kapitalis pedagang kecil. Iya. Itu semua dianggap oleh PKI sebagai setan desa. Itu jadi musuhnya dong berarti. Musuhnya memang. Iya. Makanya ketika terjadi G30S maka PKI itu dihabisi oleh orang-orang NU di Jawa Timur. Itu ada pembantaian juga ya. Pembantaian juga memang. Karena sebelumnya mereka dikerjain juga. Misalnya bagaimana latihan kepemimpinan pemuda Islam Indonesia di Malang, di Kanigoro, diserbu oleh pemuda rakyat. Ya. Lalu memasuki masjid, menginjak-injak Quran. Iya. Dan sebagainya. Jadi ini adalah kumulasi untuk sampai ke 65. Nah, kalau begitu begini Pak Anar Gonggong. Ini kan saya lihat perlu adanya edukasi kepada seluruh masyarakat mulai dari generasi muda kita. Ini kalau kita lihat tadi kan sejarahnya 1914 sampai 65 ini kita sudah kita urut semuanya. Tentunya ini kita perlu dong adanya upaya kita supaya masyarakat kita ini mengerti sejarah ini. Gimana kalau dikaitkan dengan pendidikan? Apa yang Pak sebenarnya zaman saya tahun saya masuk SMA tahun 60 63 masih sejarah itu berdiri sendiri. Dan sejarah peristiwa Madiun itu diajarkan. Waktu SMP saja diajarkan juga. Nah, tetapi sekarang mata pelajaran zamannya Pak Harto kan juga ada. Iya, betul. Orde Baru. Setelah reformasi malah sejarah itu hilang. Hanya digabung dalam PKN. Terlalu kecil dong kalau terlalu kecil dan ya boleh dikatakan tidak ada lah. Tapi kalau menurut Pak Anhar sebagai saya baca di biografi sejarawan, pendidik, guru di mana-mana juga. Ini harusnya ada yang kurang lah ya. Menurut saya ini
menurut Pak Anar Gonggong gimana? Haruskah diisi lagi? Haruskah diisi lagi? Sudah lama saya meminta agar supaya ada 3 sebenarnya hal utama yang harus diketahui betul kalau kita mau memahami diri kita. Iya. Yang pertama itu geografi. Geografi. Jadi tidak ada negara yang ada Jepang tapi tidak sehebat kita. Karena apa? Jepang itu kan tidak banyak suku bangsanya. Betul. Nah di kita suku bangsa kita banyak. Betul. Karena kepulauan kita, geografi kita seperti itu. 17.000 pulau. 17.000. Lah itu yang pertama. Maka geografi itu penting. Iya. Lalu kemudian antropologi. Antropologi. Suku bangsa kita berapa banyak? Betul. Semua pulau-pulau kecil itu kan penduduknya dengan suku-suku yang berbeda. Papua itu ada 70-an suku bangsa. Betul. Iya kan? Belum di tempat lain. Kampung saya paling tidak 4. Iya. Jadi kampung Anda berapa? Sumatera Utara, Sumatera Barat. Semua. Nah jadi kita harus memahami latar belakang antropologis kita menjadi bangsa. Iya. Yang ketiga sejarah. Sejarah. Iya. Kita tidak bisa memahami diri kita bagaimana proses kita menjadi bangsa Indonesia. Iya. Bangsa Indonesia itu dulu nggak ada. Iya. Yang ada adalah kerajaan-kerajaan kecil itu. Iya. Dan suku bangsa itulah yang mendirikan kerajaan-kerajaan kecil itu. Mungkin bisa Pak Anar kasih contoh sedikit beberapa negara. Mungkin negara mana saja yang benar-benar sejarah dan budaya itu benar-benar diangkat. Mungkin Amerika. Semua sebenarnya. Inggris, Amerika, mereka bangga. Jerman, mereka bangga semua pada Jepang itu bangganya pada kebudayaan mereka bukan main. Jadi harusnya kita benar-benar harus mengingatkan kepada generasi semuanya. Iya, sebenarnya. Iya. Pemerintah kita seharusnya menjadikan kurikulum sejarah, antropologi, geografi itu sebagai hal yang betul-betul diajarkan secara baik di sekolah sampai dengan tingkat SMA. Iya, Pak. Supaya mereka punya landasan. Iya. Nah, sekarang kan kita gini, Pak. Kita sudah 75 tahun merdeka. Apakah yang tadi mulai dari tahun 1914 sampai 65 atau sekarang ini, apakah masih perlu kita khawatirkan terus atau bagaimana menurut Pak Anar? Sebenarnya begini, ya. Persoalannya sederhana. Ya. Apakah PKI itu akan tampil, apakah komunis akan tampil kembali atau tidak? Tergantung kita juga. Tergantung kita. Dalam arti kata, ada ruang nggak kita buka untuk contoh ruang itu bagaimana nih Pak? Ya kalau kemerdekaan ini masih banyak orang miskin. Oke. Orang miskin itulah yang menjadi tempat dia. Dia akan bermain kepada orang-orang miskin. Mempengaruhi sehingga macam-macam. Oke. Jadi artinya ruang orang miskin itu terbuka buat dia. Iya. Tapi menurut Pak Anhar kira-kira negara kita ini kalau kita lihat dari media semuanya kan sudah bekerja baik. Iya. Sudah buat. Tetapi pertanyaannya, pembangunan itu apakah benar-benar dinikmati oleh semua orang? Dinikmati. Contohnya gimana nih Pak ini dinikmati ini? Iya, artinya tidak ada lagi orang yang tidak makan. Tidak makan, ya. Iya kan? Rumah tidak ada lagi rumah reot. Iya. Dan sebagainya. Tidak ada lagi di pinggir jalan orang jadi pengemis. Oke, iya. Jadi faktor-faktor ini yang harus diperhitungkan. Kita merdeka itu kan semua untuk menghilangkan hal-hal seperti itu. Ya, tentunya kan kita negara Pancasila. Nah, di situ pentingnya. Nah, gimana ini? Makanya selama kita masih bernegara Pancasila, maka sebenarnya kita tidak boleh membuka ruang bagi kemungkinan masuknya orang yang anti Pancasila. Iya. PKI komunis itu kan tidak bertuhan. Iya. Nah, tapi kalau kalau ada ruang Pancasila kita bertuhan tapi orang miskin masih banyak, itu celah mereka masuk. Iya. Berarti 5 sila ini harus benar-benar diterapkan. Ketuhanan yang Maha Esa ini persatuan Indonesia dan lain sebagainya itu harus benar-benar dikerjakan. Iya.
artinya jangan sekedar di mulut kita ngomong negara kita Pancasila ini dan sebagainya Pancasila, tapi kenyataannya tidak juga. Koruptor itu kan anti Pancasila. Anti Pancasila. Jadi harus dibasmi itu, Pak, dibasmi. Ya? Jadi birokrasi kita seharusnya Pancasilais. Iya. Menghargai agama orang lain. Menghargai agama orang lain. Menghormati budaya. Kita saling menghargai. Karena kita sadar bahwa kita memang berbeda kok. Tapi di dalam perbedaan itu kita menjadi satu. Karena dalam negara Republik Indonesia. Disitulah kelebihan kita, keunggulan kita ya Pak ya. Kita. Oke Pak Anhar, ini menarik sekali Pak. Jadi kalau menurut Bapak negara kita ini supaya utuh, kalau kita lihat sejarah tadi semuanya, apa pesan-pesan Pak Anhar ini? Laksanakan Pancasila. Laksanakan Pancasila. Itu aja. Jadi sila 1 sampai ke 5 itu harus dikerjakan. Harus diimplementasikan. Diimplementasi dengan benar. Mungkin begini Pak, mungkin sudah dikerjakan, atau mungkin tidak bisa seperti membalik tangan langsung jadi. Tentu proses mungkin ya. Oleh karena itu kalau pemerintah merancang pembangunan, misalnya, saya dulu waktu masih zaman Orde Baru pernah ngomong juga sih di Bappenas sama orang Bappenas. Saya bilang, kalau Anda merancang pembangunan, letakkan Pancasila di depan Anda. Oke. Rancanglah pembangunan itu berdasarkan itu. Berdasarkan Pancasila. Iya. 5 sila itu harus ada di pembangunan itu. Di pembangunan itu dan betul-betul terwujud. Iya. Jadi ketika Anda mengatakan kami akan membangun keadilan sosial, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, apakah infrastruktur yang Anda bangun akan membangun keadilan sosial itu atau tidak? Justru bisa merusak kan? Kalau tanah rakyat Anda paksa ambil hanya untuk kepentingan infrastruktur, itu kan artinya anti Pancasila. Anti Pancasila ya. Baik Pak Anhar, sebelum kita mengakhiri tentang sejarah PKI kita dari 1914 sampai sekarang ini, apa pesan yang terakhir sekali kepada pemerhati kita yang ada di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke? Mungkin Pak Anhar di sini saya lihat kan sejarawan ya, saksi dari semua sejarah itu, bahkan menulis buku dan lain sebagainya saya lihat. Apa pesan Pak Anhar supaya kita jangan terganggu dan kita harus utuh? Apa pesan Bapak ke pemerhati kita ini, Pak? Saya sederhana aja. Kita mau merdeka itu kan untuk menciptakan satu kehidupan bersama yang menyebabkan kita akan ada dalam kedamaian, ada dalam kecukupan, ada dalam kebersamaan. Dalam kebersamaan. Iya. Kemerdekaan kan itu. Untuk apa kita merdeka kalau kita berkelahi terus? Iya. Untuk apa kita merdeka kalau kita nggak bisa makan? Nggak bisa makan. Dan kita jangan berkelahi di dalam negeri. Dalam negeri. Dalam negeri, Pak. Tidak ngapain sih? Apa perlunya setelah? Justru yang menjadi kontradiksi itu adalah setelah kita merdeka kita berkelahi sendiri. Iya. Itu harus dibuang itu. Dibuang jauh-jauh. Jadi partai-partai tolong silahkan berebut kekuasaan, tapi jangan menyebabkan rakyat berkelahi. Jangan menyebabkan rakyat berkelahi. Ini dia kalimat dari Pak Anhar Gonggong, sejarawan kita yang mengetahui dari tahun 48 sampai sekarang. Pak Anhar Gonggong, terima kasih sekali pertemuan kita hari ini. Saya sangat bangga dan saya sangat senang. Demikian para pemerhati NKRI di seluruh Indonesia, kita sudah dialog TikTok ngulik dengan Pak Anhar Gonggong, sejarawan kita. Kurang lebih mungkin saya ada salah, saya minta maaf kepada seluruh pemerhati yang ada di Indonesia. Kita memberi informasi sebaik-baiknya kepada bangsa kita sendiri. Saya juga bermohon maaf kalau ada salah-salah. Terima kasih pemerhati, Pak Anhar Gonggong, terima kasih semuanya. Sampai ketemu di lain episode.